Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-55. Oke, soal yang pertama. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 33 ayat 5, B. Pasal 33 ayat 1, C. Pasal 33 ayat 2, D. Pasal 33 ayat 3, E. Pasal 33 ayat 4. Berikut isi dari masing-masing pasal yang ada pada 5 pilihan. Yang pertama, pasal 33 ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti soal nomor 1 jawabannya pasal 33 ayat 3. Kemudian pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi, bunyi pasal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan bunyi pasal 33 ayat 3. Jawaban nomor 1 adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 2. Dalam tata aturan perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, E. Hukum adat. Yang ditanyakan adalah peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah. Berikut pembahasan untuk soal nomor 2. Tata aturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang kemudian diperbarui dengan Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga, Peraturan Pemerintah, yang keempat, Peraturan Presiden, yang kelima, Peraturan Daerah, yang meliputi yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Jadi, dalam tata aturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah Perda atau peraturan daerah. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan B. Soal nomor 3. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama ... hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. A. 30 hari, B. 45 hari, C. 70 hari, D. 90 hari, E. 100 hari.
Nah, soal nomor 3 sesuai dengan pasal 7B ayat 4 yang bunyinya Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah D, 90 hari. Jadi soal nomor 3 jawabannya 90 hari. Oke, soal nomor 4. Dalam teori sistem pemerintahan presidensil, presiden akan bertanggung jawab kepada A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Rakyat, C. MPR, D. DPR, E. Sidang Paripurna. Dalam teori sistem pemerintahan presidensil, maka presiden akan bertanggung jawab kepada, jawabannya adalah B. Rakyat. Jadi presiden akan bertanggung jawab kepada rakyat. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 5. Proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut, yaitu A. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. B. Bagian pertama proklamasi mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagian kedua proklamasi yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. C. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan bagian kedua proklamasi yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. D. Bagian pertama proklamasi merupakan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, dan bagian kedua proklamasi mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan bagian kedua proklamasi merupakan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, proklamasi memiliki dua makna. Jadi, apa makna dari proklamasi tersebut? Berikut pembahasan untuk soal nomor 5. Proklamasi memiliki dua macam makna. Yang pertama, pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Jadi, berdasarkan soal nomor 5, maka makna dari proklamasi, dua makna dari proklamasi jawabannya adalah pilihan A, yaitu pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Jadi, soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang DPD dalam sistem pemerintahan adalah A. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. C. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. D. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
E. Bersama-sama dengan DPR dan Presiden memberikan pertimbangan dan mengangkat anggota BPK. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan wewenang dari DPD dalam sistem pemerintahan. Berikut pembahasan mengenai wewenang DPD dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, kemudian menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonominya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keenam, menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Yang ketujuh, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Jadi, soal nomor 6 yang bukan merupakan wewenang DPD dalam sistem pemerintahan, jawabannya adalah pilihan E, yaitu bersama-sama dengan DPR dan Presiden memberikan pertimbangan dan mengangkat anggota BPK. Seharusnya adalah hanya memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Jadi, soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 7. Pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun A 1955, B 1987, C 1999, D 2004, E 2009. Pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun berapa? Berikut pembahasannya. Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui presiden. Selain itu, pada pemilu ini, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah, seperti pemilu 1999. Pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Jadi, soal nomor 7, pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan sejak pemilu tahun 2004. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 8. Selama masa pemerintahan Raffles tahun 1811 sampai 1816, di Indonesia diterapkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi, kecuali A. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor. B. Penghapusan pajak bumi dan sistem penyerahan wajib. C. Penetapan sewa tanah. D. Pemungutan pajak secara kolektif oleh pemerintah desa dan bupati. E. Mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial. Yang ditanyakan adalah kebijakan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh
Raffles, pemerintahan Raffles di Indonesia, kecuali. Jadi yang bukan merupakan kebijakan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Raffles. Berikut pembahasan untuk soal nomor 8. Selama masa pemerintahan Raffles tahun 1811 sampai 1816, di Indonesia diterapkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor. Yang kedua, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Yang ketiga, penetapan sewa tanah untuk para petani pribumi. Yang keempat, pemungutan pajak secara kolektif dengan bantuan bupati dan pemerintah desa. Yang kelima, monopoli garam dan minuman keras. Jadi, di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan kebijakan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Raffles adalah pilihan E, yaitu mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial. Sedangkan pilihan A, B, C, D merupakan kebijakan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Raffles, yaitu petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor, penghapusan pajak bumi dan sistem penyerahan wajib, penetapan sewa tanah, dan pemungutan pajak secara kolektif oleh pemerintah desa dan bupati. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E, mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial. Lanjut soal nomor 9. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik Indonesia dapat dilihat pada pilihan jawaban berikut ini, kecuali A. Mengembangkan kehidupan bangsa yang bersifat kedaerahan antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. B. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. C. Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. D. Meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. E. Pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, pemilihan umum, pemilihan presiden di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Yang ditanyakan adalah yang bukan penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik Indonesia. Berikut pembahasannya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik Indonesia antara lain yang pertama, pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, pemilihan umum, pemilihan presiden di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Yang ketiga, mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. Jadi, soal nomor 5 yang bukan merupakan penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik di Indonesia adalah pilihan A, yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang bersifat kedaerahan antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 10. Kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional, terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan A. Kurikulum daerah, B. Kurikulum terpadu, C. Muatan lokal, D. Unsur daerah, E. Unsur terpadu. Soal nomor 10, kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional, terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah, disebut juga dengan apa?
Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan C, yaitu muatan lokal. Jadi, muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah C. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.